Hai guys, welcome back to the channel. Video kali ini kita akan membahas salah satu speaker keluaran Lanhes yang terbaru di tahun 2020 ini, yakni Lanhes S809. Bluetooth speaker yang diperlengkapi dengan dual driver, di mana masing-masing drivernya punya output 30 watt. Jadi kalau di total 60 watt. Itu gede banget sih. Buat kalian yang mungkin nanti setelah melihat video review ini ingin membeli speaker Lanhes S809 ini, saya akan share beberapa opsi link pembelian di description di bawah video untuk kalian cek sendiri nantinya. Video ini dari sponsori oleh siapapun, speaker ini saya beli langsung dari online store Lanhes Indonesia dengan harga Rp749.000 guys. Sebagai catatan aja, kalau kalian beli speaker ini sekarang, mungkin kalian juga bisa dapetin free 1 unit power bank 5000 mAh seperti yang saya dapetin ini. Lumayan kan? So, kelengkapan boxnya sendiri cukup standar. Ada unit speaker, kartu garansi, buku panduan, dan kabel charging Type-C. Ada juga kabel auxiliary 3,5 mm. So, yuk kita mulai aja guys. I'm losing my cool when I'm here right next to you. I'm losing my cool. Yeah, I'm losing my cool. Secara fisik, Lanhes S809 ini sekilas persis bentuknya dengan produk speaker lain, namanya X-Dobo seri X8. Kalau kalian pernah tahu ya guys. Bentuknya exactly the same, tombol-tombolnya pun sama juga. Bedanya hanya di logonya aja secara desainnya. Apa jangan-jangan mereka ambil dari supplier yang sama ya? Material fabric atau kain dipakai buat ngelapisin grill speaker, terkesan lumayan elegan menurut saya. Framenya ini saya ragu sih antara terbuat dari plastik fiber atau aluminium. Cukup kokoh memang, dan lumayan scratch resistant. Rubbermaid atau karet dipakai buat bagian dasar dan atap speaker, yang dihuni beberapa tombol. Antara lain ada tombol power on off, tombol mode atau untuk equalizer, tombol play pause, tombol volume plus minus, dan Google Assistant button. Kegunaan tiap tombolnya saya tampilkan di layar ya teman-teman. Silahkan di pause kalau perlu. Di sini ada tombol mode yang berfungsi mengubah EQ dari audio. Antara lain ada standard, vocal, dan bass. Dengan cara ditekan selama 2 detik untuk berganti-ganti modenya. Akan dibahas lebih detail ya guys nanti di audio assessment. Uniknya ada tombol khusus Google Assistant. Fitur yang bahkan jarang saya temuin di speaker-speaker yang lebih mahal. Di belakang ada USB Type-C port buat charging. Lalu ada memory card hingga maksimum 32 GB dan 3.5 mm jack buat koneksi wired. Semuanya ditutupin oleh water resistant flap dari karet. Secara build quality-nya oke banget ya overall guys. Saya rasa Lanhes juga nggak pernah ngecewain sih memang soal build quality dengan harga yang cukup miring. Dan speaker ini salah satunya. Udah IPX5 rating juga, jadi dia bisa nahan semprotan air tekanan rendah, tapi belum aman buat ditenggelamin ya guys. Lanhes mengklaim baterai 5200 mAh yang ada di speaker ini mampu membuat speaker ini bertahan memainkan musik selama minimal 8 jam non-stop. Yes, 5200 mAh. Itu gede banget. Itu lebih gede dari baterai kebanyakan smartphone yang ada saat ini guys. Dan ketika saya tes speaker ini untuk memutar musik dengan volume 50% di mode equalizer standar, speaker mampu bertahan memainkan musik selama 9 jam 55 menit, which is really good. Ini lebih dari yang dia klaim. Ketika low battery, LED akan kedip-kedip berwarna ungu gitu guys. Dan sayangnya, seperti halnya kebanyakan Bluetooth speaker di rentang harga ini, tidak ada indikator persen baterai. Jadi kita hanya bisa tahu kalau baterai low bat atau enggak lebih dari itu. Untuk charging time-nya, speaker butuh waktu ngecharge sekitar 3 jam untuk ngecharge dari 0 sampai full. Di sini saya pakai adaptor charger 25 watt dari Samsung ya. Jadi bisa beda-beda, tergantung adaptor yang kalian pakai. Dirilis di tahun 2020, sayang banget speaker ini baru disupport Bluetooth 4.2, belum Bluetooth 5.0 atau 5.1. Jangan salah, Bluetooth 4.2 di penilaian saya masih not bad lah, masih nggak buruk-buruk amat. Namun seharusnya di tahun 2020, Bluetooth 5.0 sudah menjadi standar yang umum untuk Bluetooth speaker in general. FYI, Lanhes S805 yang produk tahun lalu aja, itu udah Bluetooth 5.0 guys. Sementara untuk jarak linear maksimum di tempat terbuka, antara speaker dengan source audio adalah 38 meter berdasarkan tes saya. Untuk ukuran Bluetooth 4.2, ini hasil yang sudah oke. Jadi aman-aman aja kalau misal, let's say, kalian pakai speaker ini di outdoor, lalu kalian nggak sengaja lupa gitu ya, kalian bawa HP kalian jalan-jalan sampai jarak 20 meter lebih dari speaker.
masih aman-aman aja. Untuk kekurangannya, speaker ini masih belum mensupport multi-device connection atau multi-pairing, teman-teman. Jadi dia hanya bisa dikoneksikan dengan satu perangkat saja di saat yang bersamaan. Dan kalau kalian ingin berpindah perangkat, misal dari satu perangkat ke perangkat yang berikutnya, kalian harus mendisconnect terlebih dahulu koneksi speaker ini dari perangkat yang pertama, baru kemudian dikoneksikan dengan perangkat yang berikutnya. Sayangnya untuk video streaming, saya masih mengalami ketidaksinkronan atau delay antara audio videonya. Di Netflix, minor delay, namun di YouTube, delaynya lebih parah. Bisa sekitar 1 detik sendiri paling nggak. Baik ketika saya pakai di Android saya atau di iPad saya. So, buat kalian yang sering pakai Bluetooth speaker untuk video streaming, saya kurang bisa merekomendasikan speaker ini untuk kalian, sayangnya. Kodek yang disupport juga baru SBC guys, jadi relatif standar ya. Untuk call quality test-nya, yuk kita dengerin call sample berikut ini. Tes 1, 2, 3. Ini adalah hasil perekaman call quality sample, call quality test menggunakan mikrofon dari iPad saya. Sebentar lagi kita akan pindah terlebih dahulu menggunakan Lanya's S805. Baru nanti kita pindah ke S809. 3, 2, 1. Tes 1, 2, 3. Ya, ini adalah hasil perekaman call quality test, call quality sample menggunakan Lanya's S805. Bagaimana kalian? Apakah kalian bisa mendengar suara saya? Sekarang kita akan pindah ke Lanya's S809. 3, 2, 1. Tes 1, 2, 3. Dan yes, ini adalah hasil call quality test, call quality sample menggunakan mikrofon dari Lanya's S809. Apakah menurut kalian ada improvement dari S805? Nanti kasih tahu saya di kolom komentar di bawah ya guys. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan audio output dari Lanya's S809 ini. Silahkan pakai earphone atau headphone kalian untuk mendengarkan secara lebih akurat di sini. Nanti saya juga akan demoin berbagai macam EQ preset yang disediakan oleh speaker ini, yakni antara lain ada mode vokal dan mode bass. Make sure juga teman-teman untuk support pekerjaan saya di sini dengan hit the like button dan juga subscribe bila teman-teman berkenan. Really, thank you everyone. Oke guys, here is the audio samples. Small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Oke teman-teman, audio sampel tadi memang belum tentu bisa mereplicate 100% audio asli dari speaker ini, but that's the best effort that I could do guys. Secara volume, Lanya's S809 ini bakalan overkill sih.
untuk sekedar dipakai di kebanyakan kamar pribadi. Driver berdaya total 60 watt memang nggak main-main kencengnya. Granted, volumenya lebih kenceng daripada volume-volume speaker lain yang pernah saya review di channel ini. Buat perbandingan aja, volume 80% di Sony XB23 itu hanya setara dengan volume 40% di speaker ini. Segitu kencengnya. Jadi saya rasa kalau kalian bawa speaker ini untuk aktivitas outdoor, untuk dipakai di tepi kolam renang, atau untuk dipakai untuk casual listening session ketika piknik keluarga, itu udah oke banget menurut saya. Lalu bagaimana dengan audionya? Lanya's S809 di mode standar memberikan suara yang agak bassy namun lebih dekat ke netral menurut standar saya. Tipe suaranya warm dengan genre-genre lagu seperti hip hop, EDM, future bass, dan sebagian besar lagu pop itu bakal enjoyable banget buat didengerin pakai speaker ini. Dimulai dari bass, di mode standar Lanya's memberikan performa bass yang setara kalau nggak lebih dalam dari XB23. Bassnya thumping, bulat, beresonansi seperti yang bisa kita expect dari kebanyakan speaker Lanya's. Dan kalian bisa pindah ke mode bass jika dirasa kurang. Bassnya juga menurut saya relatif terjaga utuhnya itu ketika dipakai di volume mendekati maksimum. Beralih ke mid-range, untuk vokalnya terdengar forward, direct, nggak tenggelam seperti di Lanya's S805. Vokal juga terpisah dari bassnya dan bisa stand out. Secara clarity dan detail di vokalnya udah lumayan banget Lanya's S809 ini. Meskipun memang dia belum bisa senatural, sejernih, tuningan speaker-speaker dari brand mainstream yang lebih besar, seperti JBL, Bose, atau Sony. Namun kalau dibandingin dengan pendahulunya, seperti Lanya's S805, yang pernah saya review di video sebelumnya, S809 ini sudah improve jauh banget. Lalu di area upper mid-range, misalkan seperti suara cewek yang high pitch gitu, yang tinggi-tinggi gitu, di lagu-lagu tertentu terdengar agak terlalu tajam sih memang buat kuping saya pribadi. Terutama ketika speaker masih baru-barunya. Namun setelah burn-in belasan jam, saya pakai lagu-lagu classical untuk burn-in-nya pada waktu itu, saya merasakan upper mid-range-nya sudah nggak setajam ketika pertama kali keluar dari box. Jadi udah mendingan, udah jadi lebih mellow. Sementara instrumen-instrumen di area mid-range itu juga terartikulasi dengan oke menurut saya, dan secara pemisahannya pun dia juga sudah cukup rapi. Dipakai buat dengerin lagu-lagu classical memang masih belum bisa bersih banget sih. Masih dijumpai beberapa kali ada noise keresak-kerusuk gitu teman-teman. Namun masih dalam range minimum dan wajar, acceptable menurut standar saya. Lagu-lagu classical atau orkestra memang kurang recommended buat didengerin pakai speaker ini. But EDM, hip hop, future bass, atau sebagian besar lagu pop itu udah enjoyable banget didengerin pakai speaker ini guys. High frequency seperti hentakan snare, cymbal, terdengar cukup dan secara volume udah pas banget buat ngelengkapin bass dan mid range-nya. Sayangnya secara detail memang agak kurang. Ada sedikit roll off di area mid hingga top end dari high frekuensinya, sehingga terdengar agak jumbled kalau didengerin baik-baik. Dan cukup noticeable ketika saya bandingkan dengan Sony XB23 saya. But untuk sebagian besar casual listening session, untuk sebagian besar casual listeners, tanpa ngeritisin audionya, tanpa bandingin side to side dengan speaker lain yang punya detail lebih oke, saya yakin ini nggak akan begitu kerasa kok teman-teman. Still fine. Pemisahan stereonya sih lumayan noticeable. Dan secara kedalaman audionya lumayan terdengar. Dimana di beberapa lagu saya mendengar ada bass extension atau perpanjangan bass dari area bawah samping speaker ini. Lalu snare dan cymbal itu seperti terdengar seakan-akan berasal dari area agak atas dari speaker. Which is nice, apalagi untuk speaker dengan harga di bawah sejutaan. Secara soundstage dan arah audionya, tipikal audio speaker ini sayangnya kurang begitu open dan kurang melebar. Arah audio speaker ini cenderung agak terlalu direct ke depan menurut saya. Nah, kalian bisa buat arah audio dan soundstage-nya ini menjadi sedikit lebih open, lebih melebar dengan cara berpindah ke mode vokal yang disediakan di EQ preset dari speaker ini. Tapi hati-hati, di beberapa lagu dengan vokal yang begitu dominan, ketika kalian pakai mode vokal ini, vokalnya bisa terdengar terlalu menonjol teman-teman. Jadi dia bisa kadang-kadang agak nggak natural gitu. Dan bahkan bagi sebagian orang itu terdengar terlalu tajam. So, some people like it, some people don't. Keep in mind aja. Dan semua penjelasan saya tadi hingga saat ini itu hanya untuk mode standar ya guys. Kalau kalian berpindah ke mode vokal selain berguna untuk membuat arah audionya ini jadi lebih lebar, lebih open, juga bisa kalian pakai untuk dengerin lagu-lagu yang super bassy. Yang bassnya saking kentalnya, dia berpotensi untuk nenggelemin vokalnya.
Nah, di lagu-lagu ini kalian bisa pakai mode vokal ini untuk membantu ngeluarin vokalnya ini tadi, supaya nggak tenggelam-tenggelam banget sama bass-nya. Sedangkan untuk mode bass, as expected, para bass heads kalian pasti seneng dengan mode ini, karena bass-nya jadi jauh lebih tebel, jauh lebih tamping dibandingkan mode standarnya. 3 mode ini overall works well untuk kegunaannya masing-masing. Proficiat Lenyes, saya rasa speaker ini is great secara audio untuk harga di bawah 1 juta. And yes, overall, Lenyes did it again. Dengan speaker ini, dengan harga Rp750.000, saya yakin volumenya unbeatable sih teman-teman. Kalau teman-teman tahu Bluetooth speaker 60 watt lain yang lebih murah dari speaker ini, kasih tahu ya guys di kolom komentar di bawah. Dia punya segudang fitur dengan build quality yang oke, driver daya gede, kemampuan operasi di mode True Wireless Stereo, tipikal audionya lebih oke dan lebih bersih jauh daripada Lenyes S805 yang pernah saya review. Output audionya tetap bassy, as we can expect from Lenyes. Namun kali ini dengan bantuan mode EQ yang nice to have teman-teman, kalau kalian ingin tweak audionya. Hal-hal kekurangan yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman, antara lain noise yang masih dijumpain ketika mendengarkan lagu-lagu bergenre classical atau rock. Lalu Bluetooth-nya juga masih 4.2, yang menyebabkan ada delay ketidaksinkronan antara audio dengan video ketika dipakai untuk video streaming. Dan belum bisa multi-device connection. So, apakah worth it dengan harga Rp750.000? Jawabannya tergantung. Kalau teman-teman pakai speaker, Bluetooth speaker, hanya untuk dengerin musik secara indoor ataupun outdoor, go with it. Audionya oke banget, terutama kalau kalian dengerin lagu-lagu yang genre-nya genre-genre modern, seperti hip-hop, EDM, future bass, dan sebagian besar lagu pop. Namun kalau kalian pakai untuk video streaming, saya kurang bisa rekomenin speaker ini. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video review kali ini. Semoga bisa bantu jadi referensi buat teman-teman, khususnya buat kalian yang memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli speaker S809 ini. Sembari menunggu video-video berikutnya, jangan lupa guys, follow Instagram saya di mytechaudio, dan jangan lupa untuk aktifin notification bell di bawah di sebelah tombol subscribe untuk menunggu video-video berikutnya yang akan datang. Thank you guys, see you soon, take care, bye.